Siapa yang siap diberkati dengan firman Tuhan hari ini? Siapa yang siap hidupnya di-upgrade oleh firman Tuhan hari ini? Kita kasih tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Karena sungguh firman Tuhan punya kuasa mengubah hidup kita. Firman Tuhan punya kuasa memerdekakan kita. Firman Tuhan punya kuasa mengupgrade hidup kita. Dan saya berdoa firman Tuhan hari ini akan mengupgrade hidup saudara. Judul khotbah yang saya mau sampaikan hari ini adalah Singing at Midnight. Atau nyanyian di tengah malam. Ini ambil dari kisahnya Paulus dan Silas yang pada waktu itu dijebloskan ke dalam penjara. Tetapi di tengah penjara itu mereka bukannya meratap, mereka bukannya menangis, tetapi mereka memuji. Mulai hari ini apapun yang terjadi di dalam hidup saudara, yang keluar dari lidah kita, dari mulut kita, bukan ratapan, bukan tangisan, tetapi puji-pujian buat Allah kita. Dia besar, dia Allah yang berkuasa, dan dia sanggup mengubahkan keadaan kita. Oke? Jadi hari ini saya mau bagikan kepada saudara, how to change your situation. Bagaimana membalikkan situasimu. Banyak orang Kristen tidak tahu bagaimana membalikkan situasi. Banyak orang Kristen sehingga dalam hidupnya serba pasrah, serba menyerah, serba kalah. Dijarah sama iblis ya nggak apa-apa. Ditulai dengan sakit penyakit, ya mau gimana, ini cobaan. Dirampas warisannya, ya sudah, kita kan orang Kristen. Ya, diperlakukan dengan tidak adil, dijegal, dan kemudian dirampasi hidup kita. Dan kita merasa ya sudah, mau gimana lagi, apa daya, saya orang kecil, saya nggak bisa apa-apa. Saya mau ngomong sama saudara, kalau kita tidak mengerti kebenaran firman Tuhan, kita pikir itu adalah hal yang baik, kita pikir pasrah dan kalah seperti itu adalah hal yang berserah sama Tuhan, tetapi sesungguhnya itu adalah kalah. Sesungguhnya itu adalah penjarahan yang kita izinkan iblis lakukan di dalam kehidupan kita tanpa sadar. Tapi saya percaya melalui firman Tuhan hari ini, Anda akan dimerdekakan. Saya deklarasikan melalui firman Tuhan hari ini, segala bentuk penjarahan iblis dalam hidup saudara berhenti. Segala bentuk perampokan yang dia akan lakukan dalam hidupmu berhenti. Mulai hari pembalikan terjadi, kekalahanmu dirubah jadi kemenangan. Boleh katakan amin, tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. Anda percaya situasi saudara bisa berubah? Terjadi sesuai iman saudara. Amin. Jadi dalam hidup ini jangan punya mentalitas orang kalah. Jangan punya mentalitas yang biasa-biasa. Jangan punya mentalitas pecundang. Semuanya serba nggak apa-apa. Mulai hari ini bangkit dan jadi pemenang. Jangan lupa firman Tuhan ngomong di dalam Kristus kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang artinya menghadapi situasi ini dan itu kita bukan nggak apa-apa. Ya sudah, pasrah, diambil ya terserah. No. Lebih dari pemenang artinya mau diserang, artinya kita mau diperlakukan dengan bagaimanapun. Pada akhirnya situasi akan berbalik, kemenangan terjadi. Itu yang akan Tuhan kerjakan dalam hidup saudara. Kekalahanmu dirubah menjadi kemenangan. Amin. Gak ada yang percaya. Aminnya satu orang dan itu pun lemah sekali. Saya tidak tahu ada pemenang yang caranya ngomong amin, amin. Menurut saudara yang ngomongnya amin, itu orang menang apa orang kalah? Saya deklarasikan hari ini kemenangan terjadi. Lebih kuat lagi, kemenangan terjadi. Kemenangan terjadi. Ya, tadi sebelum masuk ke sini, saya tiba-tiba dikasih Tuhan satu ayat. Saya mau masuk dulu sebelum nanti kita baca kisah tentang Paulus dan Silas itu. Ya, Yesaya 61 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya
Yang kedua, Roh Tuhan Allah ada padaku. Saya percaya saat ini Roh Tuhan Allah ada atas saya. Oleh karena Tuhan telah mengurapi aku, saya tahu benar ada urapan Tuhan dalam hidup saya. Dan saya tahu yang saya perkatakan, deklarasikan siang ini terjadi dalam hidup saudara. Amin. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara. Kabar baiknya buat orang sengsara apa? Kesengsaraannya berhenti. Mulai sekarang kesengsaraanmu yang selama ini berseri-seri, berlanjut, gak habis-habisnya, berhenti. Babak yang baru dimulai. Babak yang baru yang penuh sukacita. Haleluya. Haleluya. Dan merawat orang-orang yang remuk hati. Dan memberitakan pembebasan. Semuanya katakan pembebasan. Lebih kuat katakan pembebasan. Kepada orang-orang tawanan. Ada gak tempat ini yang tawanan? Tawanan dosa. Hari ini pembebasan terjadi. Tawaran dari obat-obatan. Pembebasan terjadi. Tawaran dari kecanduan narkoba, pembebasan terjadi. Tawanan dari belenggu hutang, saya deklarasikan pembebasan terjadi. Haleluya. Dan kepada orang-orang yang terkurung, kelepasan dari penjara. Apapun penjara yang mengurung hidup saudara, saya deklarasikan kelepasan terjadi. Katakan amin, amin, amin. Tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. Ayat 2, Anda perhatikan baik-baik. Karena ini Anda akan belajar dua sisinya Allah. Banyak orang Kristen cuma ngerti satu sisinya Allah. Tapi hari ini saya mau bagikan sama saudara, kenalilah Tuhanmu total. Bukan cuma satu sisi. Sepenuhnya. Ya. Roh Tuhan Allah ada padaku. Oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Nah ini ayat yang kedua sekarang. Untuk apa? Untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan. Saya berdoa dalam hidupmu. Ada rahmat dan anugerah Tuhan yang tercurah di dalam kehidupan saudara. Tapi lihat bagian yang berikutnya. Nah yang berikutnya ini yang banyak orang Kristen gak tahu. Dan apa? Dan apa? Hari pembalasan Allah kita untuk menghibur semua orang berkabung. Saudara harus mengerti, di satu sisi ada yang namanya tahun rahmat Tuhan. Tapi jangan pernah lupa, ada yang namanya hari pembalasan Allah kita. Wow. Banyak orang cuma ngerti God is good, Tuhan yang baik, anugerah, favor, kasih karunia, rahmat Tuhan. Tapi Anda jangan lupa, Tuhan yang sama yang memberikan anugerah. Tuhan yang sama yang akan membela hidup saudara. Tuhan yang sama yang akan melakukan pembalasan terhadap lawan-lawan saudara. Yes. Makanya Tuhan ngomong begini kepada Abraham. Orang-orang yang memberkati engkau, ku berkati. Sebaliknya, banyak orang Kristen gak ngerti sisi yang kedua. Ngertinya cuma sisi yang pertama, kamu memberkati, ya diberkati. Tapi sisi yang kedua, orang-orang yang mengutuki engkau, ku kutuki. Banyak orang Kristen cuma ngerti Allah yang memberkati. Tapi banyak orang Kristen gak sadar Allah yang mengutuki. Hari pembalasan Allah kita. Oh, Anda akan melihat.
mulai hari ini pewahyuan akan dibukakan dalam hidup saudara. Dan hari pembalasan Allah kita terhadap segala kuasa kegelapan dan lawan-lawan yang berusaha menjarahi, yang berusaha mengutuk hidup saudara, dimulai. Tepuk tangannya yang paling meriah buat Allah yang mengerjakan itu. Jadi mulai hari ini saya berdoa, kita semua bangkit jadi pemenang. Jangan lagi hidup dengan mental orang kalah, dengan pecundang, dengan ngerasa diri sebagai orang kecil, ciut nyalinya, ngerasa kita nggak ada apa-apanya. Mulai sekarang tegakkan kepala saudara. Hadapi lawan-lawanmu. Masalah dan tantangan yang terjadi dalam hidup saudara bukan untuk kita lari, ngacir, melarikan diri. Semua masalah dan tantangan yang kita alami dalam hidup kita, hadapi sebagai pahlawan yang gagah perkasa pakai kuasa Allah. Dan balikkan situasi kegagalan menjadi kemenangan. Haleluya. Masalah yang sama, Anda nggak kuat di mental, di hati, Anda ngacir, Anda langsung kalah. Masalah yang sama, yang sedang mengintimidasi, menggertak saudara, Anda gertak balik, Anda hadapi dengan kuasa Tuhan. Anda akan melihat bagaimana kuasa Allah bekerja dan kemenangan terjadi. Sudah cukup hidup dengan kondisi yang serba takut-takut. Kayak orang gak ada apa-apanya. Anda bukan orang yang gak ada apa-apanya. Kita mau barang siapa percaya kepada Yesus, ia diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Siapa anak Allah di tempat ini? Siapa percaya kepada Yesus? Siapa percaya kepada Yesus? Siapa yang percaya Anda sudah diberi kuasa menjadi anak-anak Allah? Katakan amin. Kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Allah kita yang luar biasa. Anak jenderal beda sama anak orang biasa. Orang biasa dipalak sama preman, dipukul sama preman, premannya bisa melenggang kangkung tanpa konsekuensi. Anak jenderal dipalak, dihajar, hari itu dia babak belur, tapi bisa dipastikan premannya tidak akan pergi tanpa konsekuensi. Haleluya. Sadarilah, saudara bukan cuma anak jenderal. For real. Nyata, kita yang percaya kepada Yesus diberi kuasa anak-anak Allah. Haleluya. Mulai hari ini Anda akan melihat lawan-lawan saudara. Ada dua sisi. Satu sisi tahun rahmat Tuhan. Tapi yang kedua, hari pembalasan Allah kita. Wow, mulai hari ini pahlawan semuanya di tempat ini. Roh yang gagah perkasa dibangkitkan dalam hati saudara. Mulai hari ini kita tidak takluk, kita tidak mundur, kita tidak ngacir dari masalah. Kita hadapi masalah kita menang, kita jadi lebih dari pemenang. Boleh katakan amin. Tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. Sekarang kita buka Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-16 ayat 19 sampai ayat yang ke-40. Saya mulai pembacaan ini. Ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka akan mendapat penghasilan lenyap. Jadi ini kejadiannya adalah suatu saat Paulus dan Silas sedang memberitakan Injil di suatu daerah, di suatu kota. Terus kemudian ada perempuan yang kerasukan roh tenung. Nah dengan tenungan-tenungannya itu bos-bosnya dia bisa dapat penghasilan, keuntungan. Nah masalahnya ketika Paulus dan Silas memberitakan Injil, perempuan ini terus ngikutin dan ngomong yang mengganggu Paulus. Sampai di satu titik, enough is enough. Saya mau ngomong sama saudara, kadang-kadang kita diganggu ya gak apa-apa. Diganggu gak apa-apa. Ada momennya. Enough is enough. Cukup. Gangguan cukup. Paulus hardik roh tenung itu. Dan kemudian perempuan itu dilepaskan. Tapi sejak saat itu perempuan itu gak bisa menenung lagi seperti biasanya. Dan bos-bosnya kehilangan
penghasilan. Ngamuk mereka. Ngamuk mereka. Ini masalah dimulai. Kita baca. Mereka, apa yang mereka lakukan? Menangkap Paulus dan Silas. Lalu apa? Menyeret mereka ke pasar untuk menghadap penguasa. Setelah mereka membawa keduanya menghadap pembesar kota itu, berkatalah mereka, katanya, orang-orang ini mengacau kota kita ini. Fitnah apa bukan ini? Fitnah apa bukan ini? Memberitakan Injil, memberitakan kabar baik, kabar keselamatan. Tapi sekarang yang disampaikan, orang-orang ini mengacau kota kita. Difitnah ini, sudah ditangkap, diseret, difitnah. Oke, orang-orang ini mengacau kota kita ini karena mereka orang Yahudi dan mereka mengajarkan adat istiadat yang kita sebagai orang Rom tidak boleh menerimanya atau menurutinya. Itu keadaan yang dialami oleh Rasul Paulus dan Silas pada waktu itu. Mungkin ada di antara saudara juga mengalami seperti yang mereka alami. Anda difitnah, Anda dijajah, Anda diperlakukan dengan sewenang-wenang, di tempat kerja diperlakukan tidak adil, di rumah diperlakukan dengan tidak adil, di lingkungan pergaulan Anda dianiaya. Itu yang dialami oleh Paulus dan Silas pada waktu itu. Dan ternyata belum berhenti. Ayat berikutnya. Ayat 22. Juga orang banyak bangkit menentang mereka. Sekarang gak cuma sendiri. Tapi orang banyak dikeroyok rame-rame. Berapa banyak dari saudara yang ada dalam situasi disudutkan rame-rame. Disalah-salahin sama banyak orang. Ditunjuk-tunjuk. Dan dikata-katai dengan tidak adil. Diperlakukan dengan tidak benar. Itu yang dialami Paulus dan Silas. Orang banyak bangkit menentang mereka. Lalu pembesar-pembesar kota itu menyuruh mengoyakkan pakaian dari tubuh mereka. Coba Anda bayangkan. Dipermalukan di depan umum. Kehormatannya dikoyakkan. Berapa banyak orang yang nama baiknya dikoyakkan. Reputasinya dikoyakkan. Dirusak. Saudara mungkin dalam situasi yang mirip seperti Paulus dan Silas waktu itu. Dan mendera mereka. Jadi Paulus dan Silas didera, dipukul, dihajar. Itu yang terjadi. Ayat 23. Setelah mereka berkali-kali didera. Perhatikan saudaraku, berkali-kali didera. Berarti gak cuma sekali ya. Ini dihajar sampai babak belur. Itu sudah bonyok semua. Itu secara penampilan sudah habis semua itu mereka. Berkali-kali didera. Mereka dilemparkan ke dalam penjara. Masih belum cukup, belum puas. Dilemparkan ke penjara. Untuk memberitakan kabar baik, kabar keselamatan. Tapi dilemparkan ke dalam penjara. Berapa banyak dari saudara yang melakukan hal yang baik. Tapi disalah mengerti, diperlakukan dengan jahat sekali. Mungkin Anda maunya kerja baik di kantor, di perusahaan di mana kau bekerja. Tetapi engkau diserobot, dijegal, dan dijatuhkan karirmu. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah. Dan membelenggu kaki mereka dengan pasungan yang kuat. Sudah di penjara pun masih dibelenggu dengan pasungan yang kuat. Jadi sudah dipastiin tidak berkutik, tidak berdaya. Saya mau ngomong sama saudara, di dalam kehidupan kita, kalau kita biarkan iblis merajalela, yang dia akan lakukan, dia akan membuat kita sampai dalam keadaan tidak berkutik, tidak berdaya. Dihabisin sekalian. Bukan cuma satu, iblis kalau ngerjain kita, dia akan coba mengerjainnya kita sampai habis-habisan. Dibuat sampai tamat riwayatnya. Itu yang coba iblis lakukan buat Paulus dan Silas. Dan mungkin itu yang saat ini dia coba sedang lakukan dalam hidupmu, dalam pernikahanmu, dalam keluargamu, dalam kesehatanmu, di dalam pekerjaanmu, di dalam pelayananmu.
Iblis menulai saudara dengan berbagai macam hal untuk menghancurkan hidup saudara. Tepat seperti itu yang dialami Paulus dan Silas. Jadi buat saudara yang ada dalam situasi seperti itu, hari ini saya mau ngomong sama saudara, roh Tuhan Allah ada padaku untuk memberitakan kabar baik kepadamu. Akan ada tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita. Boleh katakan amin. Tepuk tangannya, boleh yang paling meriah buat Tuhan kita. Hari ini ada kabar baik buat saudara. Penjarahan yang iblis lakukan dalam hidupmu berhenti. Amin. Penderitaanmu berhenti. Kesialanmu berhenti. Mulai hari ini babak baru dimulai. Mulai hari ini pembalikan terjadi. Tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. Amin. Amin. Pertanyaannya, bagaimana kita membalikkan situasi itu? Sehingga yang tadinya kalah angin jadi menang angin. Yang tadinya diserobot, diambil, dijarah. Sekarang kita mengambil balik semua yang iblis curi dari hidup kita. Mungkin iblis curi bisnis saudara. Iblis ambil rumah saudara. Iblis rusak pernikahan dan keluarga saudara. Tetapi di dalam nama Yesus, roh Tuhan Allah ada padaku untuk memberitakan kabar baik kepadamu. Hari ini melalui firman-Nya, kalau Anda menangkap firman Tuhan hari ini, mulai hari ini, iblis tidak akan segampang itu menyentuh saudara tanpa konsekuensi. Di satu sisi, sebagai anak Tuhan, kita ini adalah domba. Karena Yesus adalah domba Allah. Dan kita domba-dombanya Tuhan. Benar? Tapi jangan pernah lupa, di sisi yang lain, Yesus disebut singa dari suku Yehuda. Dan saudara semua anak-anak Yesus. Yang anak Yesus lambaikan tangan. Anda keturunan singa dari suku Yehuda. Amin. Bukan cuma domba, tapi apa? Singa. Apa bedanya domba sama singa? Coba aja saudara ganggu-ganggu domba. Gelitik-gelitikin dia, pukul-pukul sedikit dia. Gak ada konsekuensinya buat saudara. Lakukan hal yang persis sama pada singa. Tapuk-tapukin sedikit dia. Putus tangan itu. Tidak akan tanpa konsekuensi. Anda harus tahu kapan jadi domba. Anda harus tahu kapan jadi singa. Anda harus tahu Allah yang memberkati. Anda harus tahu Allah yang mengutuki. Anda harus tahu tahun rahmat Tuhan. Anda harus kenal hari pembalasan Allah kita. Haleluya. Haleluya. Dan hari ini jelas saudara ngelihat saya ada di sisi yang satunya. Karena kita singa, keturunan singa. Anak-anak singa dari suku Yehuda. Iblis yang menjarahi, menulahi, menaboki, memperlakukan saudara dengan jahat. Mulai hari ini tidak akan tanpa konsekuensi orang-orang itu. Oke, karena Tuhan yang sudah ngomong, yang memberkati kamu, ku berkati. Mulai hari ini saya deklarasikan, yang memberkati saudara diberkati. Yang mengutuki saudara dikutuki. Karena akan ada pembelaan Tuhan, akan datang hari pembalasan Allah kita. Mari kita lihat apa yang dilakukan Paulus dan Silas untuk membalikkan situasi. Anda mau situasi saudara dibalikkan? Anda mau kalau saudara dijarahi sekarang sudah bisa ambil balik itu? Ya harus gitu. Dalam perjuangan hidup kalau kita ngeper hatinya, takut-takut, serba nggak berani, Anda akan dirampasin terus. Iblis akan merasa, oh ini nggak apa-apa, ditapokin nggak apa-apa. Oh ya sudah diampuni. Lah iblis diampuni. Sampai saudara belajar mengaum seperti singa, fight like a lion, Anda akan terus dibully sama iblis. Hari ini pahlawan bangkit dalam nama Yesus. Engkau pahlawan yang gagah perkasa. Haleluya. Mari kita lihat dalam situasi seperti itu apa yang dilakukan oleh Paulus dan Silas. Ayat 25.
Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas menangis dan meratapi nasibnya. Tuhan, kenapa kok engkau izinkan ini terjadi dalam hidupku? Alkitab kita sama apa beda? Itu yang saudara baca dalam Alkitab saudara. Apa yang dilakukan Paulus dan Silas? Mereka nggak meratap, mereka nggak menangis. Dalam peperangan, Anda kalau nangis-nangis, dibunuh musuh. Dalam peperangan, Anda kalau saudara ngemis-ngemis, minta belas kasihan, dihabisin sekalian. That is war, itu perang. Anda harus tahu ada momennya, dimensi peperangan itu. Kalau kita ada di situ, Anda nggak tahu bagaimana berperang, habis sekalian. Saat tubuh mereka babak belur, dihajar habis-habisan, bonyok semuanya, capek semuanya sebadan ini. Lihat yang dilakukan oleh Paulus dan Silas. Apa yang mereka lakukan? Berdoa. Paulus dan Silas apa? Berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Berarti mereka memujinya pelan-pelan. Melas-melas. Atau mereka memuji dengan gagah. Memuji dengan keras, dengan mantap. Semua tahan lain mendengar. Penjaga-penjaga prajurit-prajurit yang mendera mereka itu mendengar. Bagaimana mereka memuji. Saya pastikan saudara, memujinya Paulus dan Silas bukan memuji yang melas-melas, menghibur diri, mengasihani diri. Allah mengerti, Allah peduli. Tapi mentalnya kalah, mentalnya drop. Sudah kayaknya orang kelenger yang nggak bisa berdaya, yang nggak bisa apa-apa, nggak berdaya. That is not how to praise God. Itu bukan cara saudara memuji Tuhan. Ayo tegakkan kepala saudara. Puji dia dengan gagah. Sebab kau besar. Perbuatanmu ajaib. Tiada seperti engkau. Tiada seperti engkau. Lihat saudaraku. Mereka bonyok semuanya. Mereka babak belur. Itu fakta kenyataannya. Tapi yang mulut keluar puji-pujian. Pengagungan buat Allahnya. Coba saudara renungkan itu. Mulai hari ini pujianmu bukan pujian melas, bukan pujian menghibur diri, mengasihani diri, tapi puji-pujian penghormatan, pemujaan, pengagungan bagi Allah kita, Allah yang besar, Allah yang berkuasa, Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Boleh kasih tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. Amin. Mulai hari ini nyanyikan, siapakah Allah yang sepertimu di antara Allah yang lain. Di tengah masalahmu, di tengah penderitaanmu, agungkan dia, banggakan dia, besarkan dia. Itu pahlawan, itu mentalnya, itu memuji dengan gagah. Itu bukan kayak orang kalah. Fisiknya dihajar habis nih, tapi spirit hatinya tidak boleh kalah. Hartamu boleh dirampas, kesehatanmu boleh diambil. Nama baikmu boleh dirusak, tapi imanmu harus tetap teguh. Pujian harus tetap keluar, ucapan syukur harus tetap naik di hadapan Tuhan. Tegakkan kepala saudara, hadapi lawan saudara yang ada di sekeliling saudara. Mulai memuji Tuhan. Saudara tahu nggak kenapa kok Paulus memuji Tuhan seperti itu? Sederhana. Karena dia tahu di dalam puji-pujian ada kuasa Allah yang besar. Jadi ketika dia memuji Allah, dia sedang pakai kuasa Allah untuk perang. Waktu perang jangan ngemis, waktu perang fight. Ayo perang, ayo perang. Waktu perang pakai kuasa, pakai power. Jangan jadi domba, jadi singa. Domba maju di medan perang, dihajar habis. Disembelih dia. Saudara maju perang sebagai singa. Saudara naikkan puji-pujian sebagai singa.
Saudara pakai kuasa Allah, lepaskan kuasa Allah. Dan ketika kuasa Allah terlepas, sesuatu pasti terjadi. Itu perang. Kalau Anda menghadapi masalah, Anda serba takut-takut, bisa enggak ya? Orang lain ngomong, Anda cari barang ini, enggak ada. Oh enggak ada, ya sudah, terima kasih. Anda enggak akan dapat. Orang-orang yang tahu how to fight, orang-orang yang tahu bagaimana perang, dijawab enggak ada. Ngomongnya pasti ada. Anda berusaha dan Anda dapat jawaban, enggak bisa. Selalu dalam hidup kita itu dijawab, enggak bisa. Enggak mungkin. Tapi orang yang tahu berperang, kita ngomong, bisa. Bisa. That is how to fight. How to fight. Learn how to fight. Belajar untuk perang. Belajar untuk membalikkan situasi. Anda akan terheran-heran dan kagum-kagum. Kalau saudara belajar seperti itu, bagaimana hal-hal yang tadinya serba tidak mungkin, serba tidak bisa, serba terbatas, tiba-tiba dibuka sama Tuhan, dibalik semuanya jadi mungkin. Orang lain gak bisa dapat, Anda bisa dapat. Orang lain kalah, tapi Anda menang. Jadi Paulus dan Silas pakai kuasa untuk perang itu. Dia tahu dia sedang dalam peperangan, dia hajar, dihabisin, dia gak mau diam. Dia gak ngeper dan minta belas kasihan, ngemis. Waduh, minta ampun. Kapok, saya kapok. Memberitakan Injil, kapok. Ngusir roh tenung, kapok. Sudah. Tolong belas kasihani, tolong lepasin saya. Oh, diketawain. Anda kalau ngemis, minta belas kasihan orang, Anda buktikan aja. Seringkali malah diinjak kita. Kalau lagi perang, Anda minta belas kasihan diinjak, saudara. Jangan lupa, walaupun engkau terdesak, engkau punya Allah yang besar, yang kuasanya tidak terbatas. Dan kalau engkau tahu otoritasmu itu dalam Tuhan, engkau tahu bagaimana menggunakan kuasa itu. Kuasa itu bisa dilepaskan dan pembalikan bisa terjadi. Mari kita lihat, ketika Paulus dan Silas melepaskan kuasa itu, apa yang Tuhan kerjakan? Ayat berikutnya, 26. Akan tetapi, terjadilah gempa bumi yang hebat. Itu bukan gempa bumi fisik jasmani biasa. Itu gempa yang terjadi karena kuasa Allah. Gempa bumi yang hebat. Sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu. Dan terlepaslah belenggu mereka. Tadinya pintunya tertutup. Tapi ketika mereka memuji, mereka pakai kuasa, dilepaskan. Sekarang pintu tertutup, jadi terbuka. Semua belenggu mereka terlepas. Oh, mulai hari ini, sakit penyakitmu sembuh. Batu sandungan yang harusnya menjatuhkan dan menghabisi engkau akan jadi batu lompatan yang akan yang dipakai Tuhan, diberkati Tuhan, membawa terobosan baru dalam hidup saudara. Tepuk tangannya boleh yang paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Itu terjadi bukan saat mereka ngemis minta dibebasin. Itu terjadi saat mereka memuji. Kuasa Allah bekerja. Pembalian terjadi. Kalau Anda baca nanti di ayat-ayat berikutnya, Anda akan ngerti. Prajurit yang mendera mereka, memukul, menghajar mereka. Ketika penjara itu terbuka, belenggunya terlepas, itu semua orang tahanan sudah siap-siap aja untuk kabur. Dan pada waktu itu konsekuensinya kepala penjara, kalau tahanan dan kabur, nyawa mereka itu mengerikan. Saking mengerikannya, ditulis dalam Alkitab, kepala penjara siap bunuh diri. Dan kemudian Paulus ngomong, berhenti. Jangan mencelakakan dirimu. Bertobat. Kalau bertobat, engkau selamat. Terus dicatat di sana, dengan gemetar. Semuanya katakan dengan gemetar. Dengan gemetar. Mereka berlutut sama Paulus dan Silas. Siapa yang mendera, siapa yang didera. Tapi yang mendera sekarang yang gemetar.
Yang mengancam sekarang jadi terancam. Lihat itu, situasi berbalik. Kalau sudah tahu bagaimana menggunakan kuasa Allah, banyak situasi akan bisa berbalik. Banyak kesialan akan bisa berbalik. Banyak kekalahan akan bisa berbalik. Itu yang terjadi. Bukan cuma kepala penjara aja yang dalam keadaan gemetar ketakutan. Tapi karena mau bertobat, diampuni, selamat. Juga pembesar-pembesar, penguasa-penguasa yang menjebloskan Paulus ke penjara. Nanti Anda boleh baca kisahnya itu. Mereka datang dan minta ampun sama Paulus dan Silas. Anda boleh baca di rumah nanti. Paulus gak pernah mengemis. Tegak dia. Dihajar, gagah dia. Roh pahlawan tetap berkobar dalam hatinya. Kalau saudara ngadepin peperangan, jangan izinkan iblis ngelihat saudara itu takut. Hatimu boleh ada takut, tapi jangan ngomong. Waduh, gimana. Jangan ucapkan kepanikan dan ketakutan saudara. Teguhkan dan kuatkan hatimu. Teguhkan dan kuatkan hatimu. Peperangan itu kayak kuat-kuatan. Yang mana? Saya pernah dikasih tahu orang yang menguasai anjing ya. Kita bisa megang anjing apa tidak tuh? Menurut dia. Ya. Ketika natap mata, kalau sini sudah kelihatan takut dulu. Oh, dijajah sama anjingnya. Tapi yang kuat, menang dia. Iblis itu seringkali akan membuat situasi tertentu untuk menggertak kita, mengancam kita, mengintimidasi. Sehingga sebagian orang langsung drop, siut nyalinya. Aduh, kayak dunianya runtuh. Selesai itu. Waktu iblis lakukan itu, bangkit dengan kuasa Allah. Seperti Daud ngomong sama Goliat. Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak. Aku mendatangi kau dengan nama Tuhan semesta alam. Mulai hari ini musuh boleh punya semua senjata yang lebih powerful secara jasmani daripada saudara. Tapi jangan pernah lupa, selama engkau punya nama Yesus, selama engkau punya Tuhan, ada kuasa yang tidak terbatas. Bisa membalikkan situasi. Dan dalam hidupmu mulai hari ini, dalam pertandingan-pertandingan iman dalam hidupmu mulai hari ini, kemenangan-kemenangan akan dimulai. Kemenangan-kemenangan akan dimulai. Kemenangan-kemenangan akan dimulai. Keberuntungan-keberuntungan akan dimulai. Keberuntungan-keberuntungan akan dimulai. Wilayah demi wilayah yang baru akan Anda rebut. Anda rebut, Anda rebut. Mulai waktunya Anda merebut tanah perjanjian. Bukan dirampasi terus, bukan direbutin terus. Mulai hari Anda merebut tanah perjanjian. Anda menguasai tanah perjanjian. Itu pahlawan tuh. Pahlawan itu. Dan saya deklarasikan, semua orang ditemani pahlawan. Pahlawan yang gagah perkasa. Orang-orang yang diberikan roh yang gagah perkasa. Amin. Ya, dan ketika Paulus dan Silas melihat, para pejabat melihat orang kepala penjara itu yang minta ampun. Itu terserah Paulus. Anda harus ngerti, itu terserah Paulus. Keputusannya Paulus mau mengampuni apa tidak. Itu Tuhan serahkan sama Paulus. Saudara harus tahu itu. Karena ada hari pembalasan Allah kita. Itu diserahkan beneran. Paulus ngomong mati. Mati itu. Paulus cukup diam aja. Selesai itu. Kepala penjara bunuh diri. Habis dia. Tapi Paulus memutuskan mengampuni. Mengampuni bukan karena terpaksa mengampuni. Gak berdaya. Ya sudah saya ampuni. Tapi gak berdaya. No. Gak kayak gitu. Paulus gagah menang dia. Setelah menang bisa habisin balik. Bisa balas dendam. Tapi memilih mengampuni. Dalam peperangan engkau akan menang. Dalam peperangan engkau akan menang. Dalam peperangan pertandingan dalam hidupmu. Menang. Mulai hari ini menang. Mulai sekarang menang. Katakan amin, amin, amin. Haleluya. Ya. Saya berapa kali dalam situasi dalam hidup saya yang dalam keadaan gak mudah. Disandera urusan saya. Bicara baik-baik gak bisa. Sampai di satu titik saya deklarasikan dalam roh.
Anda harus tahu, Tuhan itu dalam hidup saya sangat nyata. Saya ngomong gitu. Orang-orang yang memberkati aku diberkati Tuhan. Orang-orang yang mengutuk aku dikutuk Tuhan. Boleh dicoba, silahkan. Saya ngomong gitu. Ada yang satu langsung sehari berubah, selesai urusan. Yang tadinya disandera bebas. Terobosan terjadi. Yang satu tetap nahan. Yang nahan sehari kemudian kecelakaan, rusuknya patah 3, paru-parunya bengkak, dokter ngomong harus operasi. Itu terjadi setelah deklarasi. Yang memberkati, diberkati. Yang mengutuki, dikutuki. Kuasa dilepaskan, sesuatu pasti terjadi. Itu bukan mungkin terjadi. Pasti terjadi. Pasti terjadi. Dalam peperangan hidup kita, kalau kita nggak ngerti bagaimana berperang, kita akan dijarai terus. Hak kita akan disandera terus. Berapa banyak dari saudara yang haknya disandera terus ngomongnya, sudahlah kita relakan. Nanti semuanya diambilin satu-satu. Dan kita merasa ya sudah direlakan, tapi kita kalah. No. Lion nggak kayak gitu. Singa, saudara jangan main-main sama wilayahnya singa. Anda harus fight dulu. Dalam hidup kita, saya pernah mengalami situasi gereja kita di Jogja lagi perayaan ulang tahun. Saya lagi khotbah, tiba-tiba dari sebelah sana, geludak suara. Ternyata api, kebakaran terjadi. Jemaat harus dievakuasi semuanya. Wah, itu rasanya kayak kita dipermalukan, saudaraku. Dan itu benar-benar hangus terbakar. Kayak Daud perkemahannya di Siklak, hangus terbakar. Kayak Paulus dan Silas habis dihajar. Babak belur, bonyok semua mereka. Benar apa tidak? Kita ngalami itu juga dalam hidup kita. Tidak terelakkan akan ada hal-hal yang kayak gitu dalam berbagai versi. Enggak cuma kayak gitu. Ketika itu terjadi, bukannya tidak semua orang loh saudaraku ya. Tidak semua orang itu bisa ikut bersimpati saat kita berduka. Tapi ada orang-orang yang senang ketika kita susah. Bahkan mereka ngomong, keluarga Allah ini habis sekarang. Kapalnya mau karam. Sudah keluar. Tinggalkan keluarga Allah. Karena kapalnya mau karam. Habis sekarang katanya. Tapi saudara tidak akan pernah menemukan saya menangis dan meratap-ratap. Anda tanya sama leader di Jogja. Gak ada satu tetes pun air mata. Gak sempat itu. Yang ada, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau. Kenyataannya terbakar hangus, tapi mulut ini tidak akan kecewa, tidak akan protes, meratap-ratap kayak orang kalah. Never! Yang ada mulut ini, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib. Itu pahlawan. Itu pakai kuasa, pujian penyembahan untuk melepaskan kuasa Allah. Dan tahukah saudara apa yang terjadi? Dalam 3 hari kita dapat tempat yang baru. Kita tidak melewatkan satu ibadah minggu pun. Kita tetap ibadah di tempat yang baru, direnovasi dari nol dalam 3 hari selesai. Dalam waktu 3 bulan, tempat itu yang hangus terbakar dibangun kembali jadi. Setelah itu ekspansi lebih luas dan saya umumkan kapalnya tidak karam. Kapalnya jadi tanker yang lebih besar, mengalami terobosan yang lebih besar. Itu pahlawan. Kalau saya di saat kesesakan langsung lemes, aduh. Wah, meratapi nasib gereja kita hangus terbakar. Ngeliatin gembalanya lemes, jemaat lemes semuanya. Habis semuanya. Di saat kita dalam peperangan berdiri teguh. Sebagai pahlawan. Hold your ground, pertahankan wilayahmu. Secara jasmani, orang bisa merampasi kita, orang bisa menipu. Tapi hati gak boleh hancur.
Roh, jangan izinkan roh saudara dihancurkan. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Kuatkan, teguhkan hatimu. Kuatkan, teguhkan hatimu. Di tengah persoalanmu, nyanyikan, siapakah Allah yang sepertimu? Di antara Allah yang lain. Banggakan dia, unggulkan dia, besarkan dia. Maka dia akan membuktikan dirinya sendiri hebat. Masalahmu, musibahmu akan diubahnya jadi mahkota yang engkau tadinya pujikan sebagai iman, sebagai senjata peperangan rohani, akan dimeteraikan jadi kenyataan dalam hidupmu. Keajaibannya yang besar, mujizatnya yang besar, kemenangnya yang besar akan dia kerjakan di dalam hidupmu. Haleluya. Jadi saudara dalam menghadapi masalah, jangan ciut nyalinya, jangan gampang rontok mentalnya, jatuh langsung, digertak sedikit langsung jatuh. Hadapin. Di tengah kegagalan, dulu gereja kita ini setelah berjuang 10 tahun tutup. Anda harus tahu ini gereja yang pernah tutup loh. Apakah saya ngomong, aku sudah berdoa, mana katanya doa orang benar bila dengan yakin didoakan besar kuasanya, mana sudah berdoa, sudah puasa, tetap tutup. Sudah bayar harga, sudah melakukan semuanya. Hati-hati, karena waktu engkau dalam kesesakan, yang keluar dari mulutmu itu yang dipegang sama Tuhan. Jangan ngomong yang salah. Kenyataannya gagal, kenyataannya tutup, kenyataannya hancur. Tapi yang keluar dari mulut, siapakah Allah yang sepertimu? Di antara Allah yang lain. Kita agungkan, kita tinggikan dia. Dulu benar. Semenyedihkan itu gereja kita. Tapi kita pakai kuasa pujian untuk melepaskan kuasa Allah. Dan sekarang Anda bisa melihat, look what God has done for us. Lihat sekarang apa yang Tuhan sudah kerjakan di tengah-tengah kita. Dari yang keadaan semenyedihkan itu, dirubahnya menjadi penuh dengan kemuliaan. Greater glory. Selalu kemuliaan yang lebih besar. Hari ini kau yang sedang dalam keadaan seperti Paulus, dihajar habis, dijarai, dirampasi oleh iblis. Kesehatanmu mungkin, keuanganmu mungkin, nama baikmu mungkin, keluargamu mungkin. Jangan salah ngomong. Jangan ciut nyali. Busungkan dada. Bangkit jadi pahlawan. Sadari dirimu di dalam Tuhan. Alkitab ngomong, engkau lebih dari pemenang. Terhadap yang satu itu pun, walaupun kenyataannya kayaknya kalah, tapi kekalahan itu bisa dibalik jadi kemenangan. Tapi mulut, besarkan dia. Memuji Tuhan. Di tengah kegelapanmu. Di tengah kesusahanmu. Di tengah penderitaanmu. Di tengah kebangkrutanmu. Sembah Allahmu. Senangkan hatinya. And see what God will do for you. Lihat apa yang Tuhan akan lakukan bagimu. Percaya? Mari bangkit berdiri. Siapakah Allah yang Mari dengan gagah angkat dua tanganmu. Di depan lawan-lawanmu, banggakan Yesusmu. Besarkan Allahmu. Amin. Dengan kasih setiamu, Engkau telah menuntun hidupku Tuhan. Tangan ini gak pernah jalan sendiri. Selalu aja Tuhan yang pegang tangan ini.
Siapakah Allah yang seperti-Mu di antara Allah yang lain? Nama-Mu kudus, perbuatan-Mu ajaib. Bangsa-bangsa sujud menyembah-Mu. Dengan kasih setia-Mu, Engkau telah menuntun hidupku. Thank you, Jesus. Terima kasih, Yesus. Dan bersama-Mu, Tuhan, memerintah selama-lamanya. Kalau Anda bersama Tuhan, Anda memerintah. Memerintah. Sekali lagi saya ulangi, harusnya sebagai orang Kristen, Anda memerintah. Bukan mengemis-ngemis. Kayak orang yang gak punya, gak ada apa-apanya. Jangan lupa, barang siapa percaya kepada Yesus, ia diberi kuasa jadi anak-anak Allah. Kuncinya harus jadi milik Allah. Jadi anak-anak Allah, itu kunci. Kayak tadi saya ngomong, kalau Anda anak jenderal dibully sama preman, preman itu dipastikan akan terima konsekuensi. Tapi kalau saudara bukan apa-apa, dibully ya nggak bisa apa-apa. Kuncinya siapa Bapak kita? Dan yang percaya Yesus diberi kuasa jadi anak-anak Allah. Kalau Anda jadi anak Allah, maka akses terbuka untuk kuasa Allah bisa Anda pakai. Di situ Anda bisa membalikkan situasi, membalikkan keadaan, sehingga dalam peperangan hidup ini kita nggak jadi pihak yang terus-menerus harus menelan. Ya sudah, saya telan aja, ya sudah, saya terimakan aja, ya sudah, saya pasrah. No. Nomor. Kehidupannya kayak gitu, nomor. Kita pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita yang harusnya merebut tanah perjanjian. Dapat wilayah baru. Bukan direbutin, bukan dijarah. Kita yang merebut penjara. Karena kita anak-anak Allah. Jadi saya mau kasih kesempatan buat saudara yang belum terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ayo, undang dia masuk dalam hatimu. Jadi Tuhan dan Juru Selamatmu. Maka engkau akan diberi kuasa jadi anak-anak Allah. Angkat dua tangan saudara, ikuti doa ini. Tuhan Yesus, masuklah dalam hatiku. Jadi Tuhan dan Juru Selamatku. Ampuni dosa-dosaku. Selamatkan aku. Jadikan aku anakmu. Mulai sekarang hidupku milik Yesus. Aku siap mengiring Yesus, melayani Yesus, jadi saksi Kristus seumur hidupku. Pakai aku untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Terima kasih Tuhan. Amin. Yang kedua, saya mau berdoa supaya roh singa dari Yehuda dibangkitkan dalam hati saudara. Selama ini Anda sudah cukup baik jadi domba. Tapi waktunya roh singa dari suku Yehuda itu dibangkitkan. Roh keperkasaan itu dibangkitkan dalam hati saudara. Yang mau angkat dua tangan saudara. Yang bisa bahasa roh, ayo doa bahasa roh. Yang belum, saudara angkat suara, berdoa dalam bahasa Indonesia. Aku terima roh singa dari suku Yehuda. Roh Yesus Kristus, aku terima saat ini di dalam nama Yesus. Roh keberanian aku terima. Roh keperkasaan aku terima. Aku terima. Mulai hari bangkit saudara, bangkit dengan keperkasaan, bangkit dengan keberanian, bangkit. Hadapi lawan saudara, hadapi penentang saudara, hadapi tantangan masalah-masalahmu, hadapi. Dan biarlah kuasa Tuhan menyertai. Kuasa Tuhan menyertai. Kuasa Tuhan bekerja. Dan kemenangan terjadi. Siapakah Allah
Yesus diagungkan. Namamu kudus. Perbuatanmu ajaib. Dalam hidupku Engkau ajaib Tuhan. Engkau hebat. Engkau dahsyat. Engkau perkasa. Dengan kasih setiamu Tuhan menuntun hidupku. Tidak pernah meninggalkan aku. Tidak pernah membiarkan aku sendiri. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sekali lagi yang terakhir. Yang terakhir. Mari katakan semuanya. Siapakah Allah yang sepertimu di antara Allah yang lain? Namamu kudus, perbuatanmu ajaib. Bangsa-bangsa sujud menyembahmu. Dengan kasih setiamu Engkau telah menuntun hidupku ke kediaman-Mu yang kudus, dan bersama-Mu Tuhan memerintah selama-lamanya, dan bersama-Mu Tuhan memerintah selama-lamanya, dan bersama-Mu Tuhan memerintah selama-lamanya. 12 pengintai yang diutus Musa, yang 10 pengintai ngomong, penduduk Kanaan raksasa, kita belalang, kita akan ditelan oleh mereka. Tapi 2 pengintai, Yosua dan Kaleb, tidak. Tuhan kita lebih besar, kita yang akan menelan mereka. Spirit yang mana yang Anda punya? Spirit ditelan atau spirit menelan? Dalam hidup kita, dalam peperangan cuma ada 2. Kita yang dihajar atau kita menghajar. Anda harus tahu kapan waktunya jadi domba, tapi juga kapan waktunya singa dari suku Yehuda bangkit. Roh keperkasaan bangkit. Bangkit itu dari hati saudara. Amin. Mulai hari ini pemenang. Lebih dari pemenang. Kita kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Angkat 2 tanganmu. Diberkati saudara oleh Tuhan. Diberkati keluargamu oleh Tuhan. Diberkati studi dan pekerjaanmu oleh Tuhan. Diberkati kesehatan dan masa depanmu oleh Tuhan. Dan diberkati pertumbuhan rohani serta pelayananmu oleh Tuhan. Dalam anugerah Allah Bapa, cinta kasih Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus sekarang sampai selama-lamanya. Mari bersama katakan amin.